Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, apa kabar anak-anak semuanya? wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ada yang belum masuk ke? Tahu hadir semua? Ada sebagian izin Pak, Sudah. Nah, siapa tadi yang tidak masuk itu? nggak masuk. Ada Pak Is dan Firman Pak. Ah, nah, Sebelum kita mulai pembacaan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, baik. Hari ini kita akan membahas tentang proses alam yang mengakibatkan permukaan bumi jadi berubah-ubah. Tahu belum apa saja yang dapat mengakibatkan permukaan bumi ini jadi berubah-ubah? Belum tahu Pak. Jelaskan dulu ya. Nah, sebelum Bapak jelaskan, Bapak ingin bertanya dulu ya. Kalian pernah tidak melihat globe? Pernah Pak, bentuknya bulat seperti bola. Nah, betul. Seperti itu. Nah, tapi di bentuknya itu ada kayak gambar benua-benua gitu lengkap ya. Nah, baik. Lanjut dulu ya. Nah, ini ada beberapa macam yang dapat mengakibatkan permukaan bumi jadi berubah-ubah. Nah, yang pertama yaitu fenomena bencana alam. Bencana alam ini banyak macam ya. Nah, yang pertama ada gempa bumi. Gempa bumi ini merupakan peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi. Jadilah perubahan energi panas yang menyebabkan penggolongan inti bumi dan menjadi energi kinetik sehingga mampu menekan dan menggerakkan lempeng-lempeng bumi. Jadi bumi itu bergetar, bergeser gitu. Jadi apa yang ada di atasnya itu roboh semua. Nah, yang kedua ada gunung api. Gunung api ini itu gunung yang memiliki potensi untuk meletus secara tiba-tiba. Gunung berapi terbentuk dari akibat pertemuan dua lempeng bumi. Bagian lempeng yang tenggelam memasuki lapisan atmosfer akan mencair karena suhu bawah lempeng bumi sangatlah tinggi. Bagian cair tersebut akan menambah magma dalam buah bumi. Nah, jadi magma tadi itu akan meletus ke atas dan mengakibatkan permukaan bumi jadi berubah. Nah, di lapisan bumi ini ada tiga macam. Yang pertama ada inti bumi. Inti bumi ini terbentuk dari materi tekanan yang sangat tinggi dan tersusun dari mineral cair dengan suhu mendekati suhu permukaan matahari, jadi sangat panas. Nah, yang kedua itu lapisan selimut. Selimut itu biasa orang menyebutnya ini mantel bumi. Nah, mantel bumi ini berada di kedalaman 40 sampai 3.000 kilometer di bawah permukaan mantel bumi. Jadi ibaratnya ini mantel bumi di tengah-tengah. Nah, yang ketiga itu ada lapisan kerak bumi. Lapisan kerak bumi itu permukaan paling atas. Nah, jadi bentuknya pun merupakan tanah dan batu-batuan. Inilah yang sering kita lihat dari luar. Nah, ini yang dapat kita lihat itu lapisan
gerak bumi. Nah, baik, ini kan berkaitan dengan bumi ya. Bumi yang kita tempati ini sudah tahu belum masuk urutan ke berapa kalau di planet-planet? Bumi itu termasuk dia nomor 3 Pak. Nah, benar. Bumi ini merupakan planet ketiga yang ada di dunia dan merupakan planet satu-satunya yang bisa ditempati oleh makhluk hidup. Kalau planet itu bisa gak, tapi tidak bisa lama-lama. Seorang pun bisa kadang mati kalau tidak baik. Nah, ini kan berkaitan dengan perubahan permukaan bumi. Nah, tadi kan ada di kita bahas tentang fenomena-fenomena alam atau bencana alam. Nah, kalau di sekitar halaman kampung kalian atau di sini yang sering terjadi itu bencana apa? Kalau biasanya yang bencana yang sering terjadi di kampung itu contohnya kebakaran, kebanjiran, dan lain-lain. Baik, itu merupakan bencana yang paling umum ya, yang terjadi di lingkungan kita ya. Terutama banjir. Banjir ini merupakan bencana alam ya. Yang pertama, bencana ini tidak bisa dihindari gitu, karena sudah hendak dari Tuhan yang Maha Kuasa kan. Tetapi bencana alam ini dapat kita cegah dengan cara menjaga apa-apa yang ada di sekitar kita, yaitu di lingkungan kita, kebersihan kayak gitu kan. Tanaman itu dijaga, jangan ditebang pohon, nanti air hujannya nggak ada serap itu jadi kan cepat banjir lah. Nah, selokan sungai itu dibersihkan, jangan dibuang sampah sungai. Kalau udah dipenuhi sampah sungai itu jadi pas air hujan turun jadi cepat banjir. Nah, selanjutnya tadi kan ada kebakaran. Kebakaran ini kadang disebabkan oleh kemarau yang sangat panjang. Jadi ada api sedikit saja sudah mudah terbakar. Terutama di lahan gambut ya, yang sering terjadi kebakaran ini. Nah, ini pun dapat kita jaga sebenarnya itu dengan melakukan pembakaran ketika kemarau panjang. Nah, itulah penjelasan dari Bapak ya. Nah, ini ada video tentang mengapa permukaan bumi berubah-ubah. Nah, baik, agar lebih jelas lagi, marilah kita dengarkan sama-sama penjelasan dari video ini. Nah, silakan diperhatikan ya.
Betul, permukaan bumi tidak selalu tetap dari zaman dahulu hingga di masa depan nanti. Umumnya, perubahan bentuk permukaan bumi disebabkan peristiwa geologi atau erosi secara terus-menerus. Perubahan kondisi lingkungan tempat tinggal kalian merupakan salah satu contoh dari perubahan di permukaan bumi kita yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengubah kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal kita. Perubahan cuaca di bumi. Tahukah kalian bahwa bumi tempat kita tinggal juga mengalami perubahan yang sangat cepat? Salah satu contohnya perubahan cuaca. Apa itu cuaca? Secara sederhana, cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak tentu dan berubah-ubah. Contohnya, saat kalian berada di sekolah terjadi hujan, tapi pada saat yang bersamaan tidak terjadi hujan di rumah kalian. Hujan sebagai salah satu peristiwa alam yang merupakan bagian dari siklus air. Apa itu siklus air? Mari kita cari tahu pengertian dari siklus air. Yang kedua, siklus air. Siklus air adalah proses perpindahan air di permukaan bumi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus. Tahapan siklus air. Siklus air terdiri dari beberapa tahapan, antara lain infiltrasi, evaporasi, kondensasi, serta presipitasi. Mari kita belajar keempat tahap siklus air tersebut. Perhatikan gambar berikut ini. Tahap yang pertama yaitu infiltrasi. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi, sebagian akan terserap ke dalam tanah dan sebagian lainnya akan mengalir menuju sungai maupun danau menuju ke laut. Tahap yang kedua, evaporasi. Air di permukaan bumi, yaitu air laut, sungai, danau, dan air lainnya akan mengalami penguapan menjadi uap air karena mendapat panas dari matahari. Tahap yang ketiga, kondensasi. Uap air di atmosfer akan mengalami pengendapan menjadi awan-awan. Angin akan membawa awan terbang dan berkumpul dengan awan lain. Lama-kelamaan, awan akan semakin tebal karena banyak mengandung air dan akan saling bergesekan. Tahap yang keempat, presipitasi. Awan yang sudah terlalu jenuh karena membawa air, akhirnya akan menurunkan titik-titik air ke permukaan bumi berupa hujan atau salju. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Nah, itulah ya anak tentang mengapa bentuk permukaan bumi ini berubah-ubah. Nah, yang tadi dijelaskan di video ini yang pertama karena adanya kondisi cuaca. Cuaca ini tidak menentu, kan? Kadang hujan, panas. Bagaimana anak-anak setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak dan telah menonton video tadi yang Bapak putar, sudah paham atau belum? Kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan. Kalau sudah paham kita lanjutkan pembacaan kita ini. Lanjut saja, Pak. Di situ kan dijelaskan kan tentang proses alam yang mengakibatkan permukaan bumi selalu berubah-ubah. Nah, di situ ada tadi yang namanya distruktur oleh fenomena alam yang mana itu terjadi bencana alam ya, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, kan itu dapat mengubah bentuk permukaan bumi. Nah, jadi bumi itu tidak seperti awal lagi, tidak berubah bentuk ya. Nah,
pun karena curah hujan atau cuaca tadi kan itu masuk juga. Nah, itulah mengapa permukaan bumi selalu berubah-ubah, karena setiap waktu itu akan ada saja yang dapat mengubahnya. Nah, baik, kalau sudah paham, Pak lanjut ya, kasih tugas. Nah, ini ada tugas sedikit, silakan dipegang. Nah, nanti kalau yang tidak paham, tanyakan ya. Silakan mengerjakan tugasnya ya. Baik. Baik, kalau sudah selesai kasih tahu ya. Baik. Sudah. Ah, baik, jangan kemudian nanti bapak nilai ya. Nah, baik, itulah pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang proses alam yang mengakibatkan permukaan bumi selalu berubah. Nah, baik, nanti habis pelajaran apa diulang-ulang ya di rumah ya, jangan cuma di sekolah saja belajarnya, di rumah juga harus banyak belajar. Minta tolong, minta bantu sama kakaknya, abangnya, atau minta sama orang tua, nanti kan belajar di rumah kan. Jadi belajar itu tidak hanya sekedar di sekolah, belajar itu bisa di mana saja gitu kan. Ya, baik, Pak. Nah, baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.